Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya, ibu-ibu, untuk pelatihan kita di hari yang ketiga ini. Ya. Masih tetap semangat kan? Insya Allah ya, masih tetap semangat ya. Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada malam ini, mari kita memulainya dengan berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik ibu-ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam ini ya, untuk partisipasinya dalam mengikuti materi pelatihan pada malam ini. Materi kita pada hari ketiga ini adalah tentang capaian pembelajaran atau apa itu capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi pengertian ataupun apa sih capaian pembelajaran dalam sekolah penggerak itu, kurikulum sekolah penggerak itu, saya ingin menggali pemahaman dari ibu-ibu sendiri. Kira-kira apa sih pengertian ya atau apa sih konsep daripada capaian pembelajaran itu sendiri. Baik, saya persilahkan kepada ibu-ibu. Sebentar, saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk memaparkan kira-kira apa pengertian dari capaian pembelajaran itu sendiri. Oke, mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Oke, saya coba menjawab ya Bu Mila. Oke, Bu Indra silahkan. Capaian pembelajaran menurut saya adalah sasaran ataupun kompetensi yang diperoleh dari proses pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Ibu Indra Yani Sinaga, jawaban yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Jadi capaian itu menurut Bu Indra, kata kuncinya tadi berada pada sasaran. Jadi kira-kira apa sih sasaran yang akan dicapai oleh peserta didik untuk kriteria bahwa dia dikatakan berhasil dalam pembelajaran. Ya, mungkin ada dari ibu-ibu yang lain, kira-kira pendapatnya apa sih capaian pembelajaran itu? Ya, ada yang mau memberikan pendapat? Dari ibu-ibu yang lainnya? Ibu-ibu? Pendapat dari Ibu Indra Sinaga? Saya akan menambahinya. Kurang jelas. Saya akan menambahinya, yaitu capaian merupakan sebuah target. Capaian merupakan sebuah target ya. Oke. Kalau dari Bu Ade sendiri kata kuncinya adalah capaian merupakan sebuah target. Yang pasti target yang harus dicapai juga oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kita sudah mendapatkan dua kata kunci. Yang pertama tadi sasaran, yang kedua adalah target. Nah, coba kita lihat kira-kira apa sih pengertian yang jelas gitu ya, yang pasti dari capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, saya akan mencoba mempresentasikan apa sih makna atau apa sih yang terkandung dalam capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi saya akan coba buka presentasi ya ibu-ibu. Sudah kelihatan ya ibu-ibu? Sudah Bu. Ya, sudah kelihatan jelas ya. Nah, jadi
yang saya presentasikan di sini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran. Yang saya akan bahas di sini adalah mata pelajaran dari IPAS, ya, untuk proyek IPAS. Mas tadi bilang. Iya, iya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, pembahasan atau penjelasan apa sih mapel project IPAS itu. Ya, kalau dulu kita mengenalnya dengan istilah IPA ya. IPA itu gabungan daripada fisika, kimia, dan biologi. Nah, ternyata di kurikulum sekolah penggerak, beberapa mata pelajaran itu digabung menjadi satu, yang dikatakan sebagai atau yang disebutkan sebagai project IPAS. Nah, ini khusus untuk SMK ya, khusus untuk SMK dan hanya di kelas 10. Ya, ada namanya mapel project IPAS. Nah, project IPAS ini ibu-ibu gabungan daripada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, apa saja itu? Fisika, kimia, kemudian sejarah, dan juga seni budaya. Nah, jadi keempat pelajaran itu nanti akan dilebur menjadi satu mata pelajaran yang disebut dengan project IPAS. Ya, jadi kenapa harus dilebur? Karena tujuannya di sini adalah project IPAS di sini tujuannya untuk mensinkronkan atau menggabungkan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dari peserta didik. Jadi diharapkan di sini selain peserta didik memanfaatkan pengetahuan alamnya, dia juga harus membarengi pengetahuannya dengan pengetahuan sosial. Jadi di sini bisa kita lihat ya ibu-ibu, siswa mengerjakan berbagai proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana segala aspek kehidupan bersosial dalam kebinekaan, keberagaman agama dan saling bergotong royong, mencakup dalam social science, interaksi antara manusia dengan alam, serta melihat berbagai fenomena yang terjadi dengan alam, ya. Sehingga nanti mampu dijelaskan secara ilmiah atau dengan natural science. Jadi di sini tujuannya siswa itu memanfaatkan atau membuat suatu proyek dengan memanfaatkan apa yang ada di alam dan nanti pemanfaatannya bergerak di dalam sosial ya ke dalam masyarakat. Jadi pemanfaatannya nanti ke bidang masyarakat. Maka diperlukanlah kolaborasi antara ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dari siswa tersebut. Berikutnya, ibu-ibu, ini adalah beberapa tujuan dari mata pelajaran Project IPAS. Yang pertama, menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, alam semesta, serta permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang berdasar dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan sosial serta teknologi. Nah, ternyata nanti proyek IPAS ini masih dikaitkan juga dengan teknologi, berarti masih ada kaitannya dengan mata pelajaran produktif. Nah, yang keempat, mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains, baik masalah individu ataupun masalahnya nanti di masyarakat. Nah, berikutnya kita masuk di pengertian dari capaian pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Bisa kita lihat di sini. Ternyata capaian pembelajaran itu adalah tujuan dari pendidikan. Ya, yang merupakan pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, kalau kita perhatikan di sini ibu-ibu, ada pernyataan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, berarti capaian pembelajaran ini adalah kalau bahasa Bu Indra tadi sasaran, kalau bahasa Bu Ade target. Kira-kira
sejauh mana target ataupun sasaran yang